Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tematik 4E, subtema kedua, tentang sikap-sikap pahlawan. Pada pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang cinta tanah air. Untuk kompetensi dasarnya, silakan kalian lihat di buku kalian masing-masing. Sebelumnya, kita telah mengetahui perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu. Mereka berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan kerajaannya. Para pejuang yang gugur membela bangsa disebut pahlawan. Cinta mereka pada bangsa dan tanah air Indonesia tidak diragukan lagi. Sikap-sikap kepahlawanan merupakan cerminan dari sila Pancasila. Hari ini, kita akan belajar bersama tentang sikap yang mencerminkan sila ketiga dari Pancasila. Sebelum kita menginjak pembelajarannya, mari kita menyanyi terlebih dahulu dengan judul Surabaya. Silahkan kalian menyanyi bersama orang tua kalian di rumah masing-masing. Nah, setelah kalian tadi menyanyikan lagu Surabaya, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan lagu Surabaya. Yang pertama, kota mana yang disebut sebagai kota kenangan? Silakan kalian isi di buku kalian masing-masing. Kota yang disebut sebagai kota kenangan adalah kota Surabaya. Kemudian yang kedua, di kota mana mereka berjumpa untuk yang pertama? Mereka berjumpa untuk yang pertama di kota Surabaya. Yang ketiga, apa yang mereka ingat? Mereka ingat akan masa lalu. Dan pertanyaan yang keempat, tahun berapa mereka berjuang bertaruh nyawa? Mereka berjuang bertaruh nyawa pada tahun 1945. Setelah kalian isi di buku kalian masing-masing, kita lanjutkan.
Dalam lagu berjudul Surabaya mengandung arti perjuangan arek-arek Surabaya atau anak-anak, kemudian para pemuda-pemudi dan orang-orang Surabaya dalam merebut kemerdekaan dan mengantar rakyat Indonesia ke dalam gerbang kemerdekaan. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap yang mencerminkan sila ketiga pada Pancasila. Silahkan kalian baca percakapan yang ada di buku ini. Yang Ibu tegaskan di sini, sikap kepahlawanan yang diwariskan oleh tokoh-tokoh dari masa kerajaan Hindu, Buddha, dan masa penjajahan harus tetap kita pertahankan dan kita laksanakan. Sikap-sikap kepahlawanan merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila. Berikut adalah contoh dari sikap cinta tanah air yang ditunjukkan oleh warga negara yang patut kita tiru. Mari kita bahas dari gambar-gambar yang ada di dalam buku. Ibu akan contohkan untuk pembahasan gambar yang pertama. Setelah kalian melihat gambar, silakan kalian isi. Yang pertama, menurut kalian di mana guru tersebut mengajar? Berdasarkan gambar, kalian dapat mengetahui guru tersebut mengajar di daerah pedalaman. Kemudian, soal nomor 2, apa akibat jika tidak ada guru yang bersedia mengajar di daerah tersebut? Akibat jika tidak ada guru yang bersedia mengajar di daerah tersebut, anak-anak di daerah tersebut tidak akan maju atau tidak akan berkembang. Kemudian, yang ketiga, apa jasa dari guru tersebut? Jasa dari guru tersebut adalah mencerdaskan anak-anak bangsa atau generasi penerus bangsa. Generasi muda atau generasi penerus bangsa. Kemudian nomor 4, apakah bisa dikatakan bahwa guru tersebut memiliki sikap cinta tanah air? Jelaskan. Bisa atau tidak? Bisa. Karena apa? Karena guru tersebut memiliki sikap cinta tanah air dengan cara memiliki sikap cinta tanah air dengan cara mencerdaskan generasi muda serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan ke pedalaman. Nah ya, jadi dari gambar tersebut kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk gambar selanjutnya, silahkan kalian jawab sesuai gambar yang ada. Selanjutnya, mari kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Karena selain sikap bangga dan cinta tanah air dan bangsa, masih banyak sekali sikap-sikap yang lain yang mencerminkan dari sila ketiga Pancasila. Ibu contohkan yang pertama, para pejuang rela berkorban untuk kepentingan. Kalian bisa melihat di sini apa? Nah, ini para pahlawan pada zaman dahulu yang berjuang untuk kepentingan negara. Kemudian, yang nomor 2, nomor 3,
Nomor 4 dan nomor 5 bisa kalian isi sendiri, sesuai gambar yang kalian lihat. Setelah itu, kalian bisa mengisi sikap-sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila dari rangkuman gambar yang telah kalian jawab tadi. Selain sikap-sikap di atas, berikut ini juga merupakan sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, tidak berkelahi dengan sesama teman maupun dengan orang lain. 4. Menghormati setiap teman yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. 5. Bangga menjadi warga negara Indonesia. 6. Tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri. Setelah kalian belajar tentang sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila, mari kita belajar tentang makna simbol sila ketiga pada Pancasila. Apakah kalian mengetahui simbol dari sila ketiga Pancasila? Dari gambar berikut, tunjukkan mana simbol sila ketiga Pancasila. Nah, ini ya. Apa simbol sila ketiga? Simbolnya adalah pohon beringin. Tulislah bunyi sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Kalau sudah, mari kita amati gambar berikut beserta penjelasannya. Di sini ada gambar pohon beringin dan ada penjelasan tentang pohon beringin. Silahkan kalian baca sendiri. Kemudian mari kita diskusikan pertanyaan sesuai dengan bacaan di atas. Bagaimana akar pohon beringin? Akar pohon beringin berakar tunggang. Akar tunggang yang menjalar kemana-mana. Kemudian yang kedua, melambangkan apa akar tunggang pada pohon beringin? Akar tunggang pada pohon beringin menggambarkan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, melambangkan apa akar yang menggantung pada pohon beringin? Akar yang menggantung pada pohon beringin menggambarkan kondisi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita singkat dengan NKRI yang memiliki akar budaya yang berbeda-beda atau beraneka ragam. Kemudian yang terakhir, mengapa makna persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin? Makna persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin karena pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana.
namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman bangsa Indonesia yang menyatu di bawah nama Indonesia. Nah, itu adalah makna-makna dari sila ketiga Pancasila yang kita lambangkan dengan pohon beringin. Selanjutnya, mari kita membaca dongeng yang berjudul Asal-Usul Surabaya. Silahkan kalian baca di buku kalian. Kemudian, dari bacaan tersebut, kalian bisa mencari kosakata atau kata-kata sulit. Ibu contohkan di sini. Nomor 1, mangsa. Yang artinya dalam KBBI bisa kalian cari, mangsa itu adalah binatang yang menjadi makanan binatang buas. Binatang yang menjadi makanan binatang buas. Kemudian, kosakata yang lainnya bisa kalian cari. Ada misal kesepakatan, kemudian penguasa, kemudian mengakali, dan bisa juga pangkal. Untuk kosakata yang sulit bisa kalian cari dalam KBBI, artinya apa? Setelah mencari kosakata yang sulit yang berada dalam bacaan dongeng di atas, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng asal-usul Surabaya. Ibu contohkan 1, yaitu soal nomor 1. Apa judul dongeng yang kalian baca? Tentu saja judulnya adalah dongeng yang sudah kami baca. Judulnya adalah Asal-Usul Surabaya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya silahkan kalian jawab sesuai bacaan dongeng di atas. Di sini selanjutnya menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta. Silahkan kalian menyanyikan bersama orang tua kalian. Lagu yang sering dinyanyikan dalam upacara bendera. Setelah itu, sekarang kita beranjak ke kesimpulan. Yang pertama, sikap-sikap kepahlawanan yang diwariskan oleh para tokoh dari masa Hindu, Buddha, dan masa penjajah harus tetap kita pertahankan dan kita laksanakan. 2. Sikap-sikap kepahlawanan merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila. 3. Contoh sikap-sikap yang merupakan cerminan sila ketiga Pancasila, yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, dan mengutamakan kepentingan bangsa
di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir, cerita berjudul Asal-usul Surabaya adalah contoh dongeng legenda. Setelah itu, silahkan kalian merefleksikan belajar kalian. Yang pertama, apakah kamu senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Yang kedua, kegiatan apa yang membuat kamu senang? Yang ketiga, apakah kamu sudah bisa menyebutkan sikap-sikap pahlawan? Dan terakhir, apakah kamu sudah bisa menyebutkan sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila? Kemudian, kalian akan melakukan aksi agar dapat ikut serta dalam perjuangan memberantas kebodohan dan keterbelakangan. Sebagai siswa, saya akan, silahkan kalian melakukan aksi masing-masing dan tetap semangat dalam belajar. Silahkan tetap di rumah, jaga kesehatan, dan belajar bersama orang tua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.